Habibun. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Syarafani, AMD IPS HMH, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Waikanan beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Iskandar SPDI, selaku Kepala BPMPN Waikanan. Yang kami hormati Bapak Edi Marjoni, SAP selaku narasumber ideologi Pancasila. Yang kami hormati Bapak MS Julbakri SH selaku pembina program pembangunan manusia Pancasila Lampung. Yang terhormat saudara-saudari yang ikut hadir dalam ruangan ini. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan rezeki dan rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita bisa membuahkan hasil pahala bagi kita semua. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga berdoa menurut kepercayaan masing-masing, acara yang keempat yaitu sambutan, acara yang kelima pembacaan ikrar sumpah Pancasila, yang keenam acara inti, dan yang ketujuh diskusi dan tanya jawab, serta yang terakhir yaitu penutup. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Berdoa mulai. Terima kasih, berdoa selesai. Jazakallahu khairul ijazah. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu oleh pembina program pembangunan manusia Pancasila Waikanan, Bapak Iskandar SPDI. Kepadanya disilakan. Habibun. Yang terhormat Kalapas kelas 2B Waikanan beserta jajarannya. Yang terhormat pembina BPMP Nusantara Selampung. Yang terhormat saudara-saudaraku yang masih
dalam perjalanan menuju kebaikan di lapas Waikanan, dan untuk kita semua semoga mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di sini perkenalkan, nama saya adalah Iskandar, SPDI, lahir di Negeri Baru tanggal 10 Agustus 1968. Pendidikan dari SD, SMP, SPG, D2 di Semarang, S1 di Jakarta, S2 di Metro, baru berangkat. Terima kasih di sini saya ucapkan kepada Kalapas yang telah memberikan waktu kepada kami untuk bersilaturahmi dan sosialisasi tentang ideologi Pancasila. Di sini ideologi Pancasila kerjasama dengan program pembangunan manusia Pancasila Nusantara. Visinya adalah agar kita semua tidak pandang bulu agama, suku, bangsa, berkarakter yang mulia terhadap Sang Pencipta kita, sesama makhluk, serta isi-isinya harus punya karakter. Itu visinya. Misi diiringi dengan misinya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Sambutan yang kedua yaitu oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Waikanan Bapak Syarpani AMD IP SHMH, kepadanya disilakan. Pagi pun jauh istimewa pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila. Yang kami hormati, ini narasumber yang cukup handal ya, karena sebetulnya saya itu tahu-tahu nama aja, tapi belum pernah bertemu ya. Pak Edi Marjoni. Selamat datang Pak di Lapas Waikanan. Beliau adalah ASN di Badan Narkotika Nasional Provinsi, di mana kami sangat bersinergi dengan BNNP ini, dan kepala-kepalanya setiap tahunnya selalu berkomunikasi dengan baik, apalagi dengan kabupaten, serta orang tua kita bersama ini. Jadi Pak Iskandar ini Pak, sebetulnya masih sekali kayak saudara, kayak masih paman kami semua di sini. Beliau tidak asing karena di awal saya menjabat 2020 beliau sudah membuat kerjasama paket C bagi Wadah Binaan Lapas Waikanan, yang hari ini didaulat ya sebagai pembina PPMB, Program Pembangunan Manusia Pancasila Nusantara, serta rombongan Pak. Selamat datang Pak di Lapas Waikanan, serta pegawai dan warga binaan yang sangat kami cintai. Sebetulnya Pak Edi, saya itu agak kaget nih. Saya pikir nggak, saya bohongin di Pak Iskandar. Nggak ngasih tahu saya soal orang, tapi banyak sekali kalau begini, aduh, keder juga saya. Ya, banyak sekali Pak. Kita ya kalau kita persiapan akhirnya mendadak ya. Harusnya kita siapkan makanan apa, kalau Waikanan ini kalau nggak jauh-jauh hari nggak bisa Pak, beli besar karena rata-rata masuk ke rumah masing-masing. Jauh ya. Pertama perlu saya sampaikan
tadi bahwa hari ini lapas Suekanan jumlah warga binaannya atau narapidana tertahankan 540. Ini sudah over kapasitas yang seharusnya 150. Ini sesuai dengan perlu kami sampaikan bahwa sistem pemasarakatan yang telah. Mungkin Bapak, apa sih lapas ini, teman-teman dari BPIP? Bahwa lapas ini adalah tempat menjalani pidana. Jadi tempat menjalani pidana bagi narapidana yang menjadi pidana setelah melalui proses peradilan. Jadi ketika seseorang itu diduga melakukan tindak pidana, maka diadakan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi. Orang itu akhirnya ditahan selama 20 hari ditambah 40 hari. Kalau terbukti, dia akan diadakan penuntutan oleh kejaksaan yang dituntut selama 20 dan 30 hari. Terus kalau bersalah, dia akan menjadi tersangka atau terdakwa untuk disidang ke pengadilan. Diputus oleh hakim, itu namanya terpidana. Terdakwa yang diputus oleh hakim menjadi terdakwa. Terdakwa ini bisa di lembaga yang menahan, jadi polisi, jaksa, hakim bisa menahan. Setelah diputus, dia menjadi terpidana. Dieksekusilah oleh kejaksaan BA 17 menjadi dilimpahkan ke lapas, baru dia menjadi narapidana. Jadi kalau orang tidak masuk lapas, ya, dia 10 tahun, di 8 tahun di luar, dia tidak akan memperoleh hak-haknya. Ini dulu kita penting dulu. Ini lapasnya apa sih? Jadi setelah berada di dalam lapas, dia baru mempunyai hak dan kewajiban. Jadi sistem pemasarakatan itu dalam undang-undang terbaru kami nomor 22 tahun 2022, yaitu suatu tatanan mengenai arah, batas, serta cara membina narapidana untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat dengan harapan menjadi manusia produktif berguna bagi masyarakat. Jadi plan kita kerja itu. Nah di lapas itu sendiri kita adakan lapas itu tempat pembinaan. Kalau dia masih ditahan itu dirawat. Nanti selama dibina ini kami ada 2 pembinaan dalam lapas. Yang pertama adalah pembinaan kepribadian. Kepribadian ini adalah kesadaran berbangsa dan bernegaranya. Ini baru masuk Pak, kita ke materi. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Di situ ada baris berbaris, pramuka, upacara, ya. Terus pendidikan agamanya, religius. Kami lapas Suekanan Pak sudah mendirikan pondok pesantren. Kita barusan dikirim seminggu yang lalu 3 narapidana teroris. Sebelumnya ada 5. Saya ikrarkan NKRI ini dihadiri oleh Badan BNPT, Badan Intelijen Negara, BIN, Kodim, Polres dan Densus 88. Itu Pak yang alhamdulillah sudah bebas. Ini 3 baru sampai yang di depan saya angkatan. Ini Pak napiter yang baru dikirim dari Mabes. Dan mereka siap lagi mau saya asesmen untuk NKRI. Karena pada akhirnya kita harus tegak lurus terhadap NKRI. Harga mati. Anda boleh beragama, semua agama menganjurkan kebaikan, tapi dengan cara-cara yang konstitusi. Ini tentang pembinaan. Terus tentang ideologi Pancasila, kebetulan saya sebelum ke Gunung Sugi 2017 Pak adalah Kasubag Humas Dijen. Jadi saya bermitra, teman seangkatan sekelas saya di Akademi Ilmu Pemasarakatan 2 sekarang di BPIP. Kabak SDM-nya Sarwoedi dan kabak protokolernya Triadi. Triadi teman sekamar, teman seangkatan. Saya dulu lulus terbaik ranking 1, dia ranking 2. Triadi, Sarwoedi ranking 3. Jadi mereka yang pindah-pindah direkrut oleh BPIP karena sesama BPIP itu Pak Dr. Karjono ya, masih Pak. Beliau itu pegawai lapas Pak awal. Iya. Ini satu pegawai itu kita sekjennya BPIP itu orang lapas dan disayang betul sama Pak Jokowi. Sudah mau 10 tahun. Jadi sestama beliau pensiun Pak ya, jadi PNS 60 tahun, diangkat jadi jabatan fungsional utama, fungsional 65 tahun sebagai fungsional,
dikaryakan lagi jadi ses lagi, baik, bisa mantap, begitu berkualitas. Jadi kami bermasyarakat ini Pak, sudah tidak asing lagi dengan Pancasila. Nah pada kesempatan ini kami ya boleh kalau kosnya sedikit tahu, tapi yang ada di sebelah kan Bapak ini belum tahu. Jadi pada kesempatan ini kami mohon ya, penjelasan, arahan, terus kerjasama, bimbingan kepada warga binaan dan pegawai bahwa ini berkelanjutan, Pak Is. Ya, jangan kita sekali putus hilang, nanti saya kejar. Dan lebih terprogram lagi. Saya sebetulnya Pak Is, kalau sempat kita buat di masjid, kita kumpulkan 500 orang. Sudah, nggak usah dipikir mau snack mau apa di next programnya kita atur ke jadwal, udah di masjid. Mereka kan pulang ke kamar makan di sini, jadi nggak perlu ini itu. Kita buat event-event berikutnya. Demikian, mohon maaf atas penyambutan dan sebagainya. Semoga apa yang jadi kita jalankan sekarang itu tentunya penghambaan diri kita adalah amal ibadah kita. Demikian dengan mengucapkan basmalah sosialisasi tentang pembinaan ideologi Pancasila bagi narapidana dan pegawai lapas kanan pada hari ini, hari Rabu 29 November 2023 resmi kami buka. Kepada Bapak Edi Marjoni SAP disilakan. Terima kasih. Habibur. Salam Pancasila. Terima kasih. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Kalapas, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Baikanan, Bapak Sarpani, beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para pembina program pembangunan manusia Pancasila Nusantara se-Provinsi Lampung yang sempat hadir pada kesempatan ini, serta para sahabat yang saya muliakan, saudara-saudara yang saat ini menjadi peserta pembinaan di tempat ini, serta Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya muliakan. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur kita dipertemukan di tempat ini pada kesempatan ini, kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan dan rintangan suatu apapun. Mohon izin, tadi sudah disampaikan oleh MC tentang latar belakang saya. Nama saya Edi Marjoni, saya ulangi, saya bekerja sebagai ASN. Alhamdulillah sampai hari ini masih aktif Pak Kapas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung sebagai Ketua Tim Kerja Bidang P2M BNN Provinsi Lampung. Sebenarnya Pak Kapas tadi sudah mengatakan kalau nama sudah nggak asing. Sebenarnya nggak asing Pak, kita sering pernah bertemu. Sebab di awal tahun kemarin ketika kunjungan kerja Kepala BNN Provinsi Lampung, kebetulan kami turut mendampingi. Kala itu pimpinan kami masih dipimpin oleh Jenderal Sumpon. Bapak Ibu sekalian, saya selain daripada ASN di BNN Provinsi Lampung, saya juga sebagai penggiat pembumian Pancasila dan dalam keluarga besar program pembangunan manusia Pancasila Nusantara. Hal ini, program ini kenapa kami sampai jatuh cinta untuk menjadi penggiat pembumian Pancasila?
selain daripada amanat orang tua kami, sesepuh kami, juga kami menangkap apa yang menjadi program pemerintah Republik Indonesia. Beberapa 9 tahun yang lalu juga digadang-gadang bahwa ada revolusi mental. Nah, revolusi mental ini kan wujudnya seperti apa? Nah, berangkat dari situ timbul pemikiran-pemikiran, dan kebetulan kami punya wadah PPNP Nusantara ini, dan ada korelasinya antara program atau visi misi janji kerja daripada Presiden Republik Indonesia dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di PPNP Nusantara, juga sebagai wujud setia bakti kami terhadap NKRI ini sebagai anak bangsa. Pak Kalapas dan jajaran kami sangat antusias sekali begitu mendapat informasi dari Pak Iskandar bahwa Lapas Lekan bersedia menerima keluarga besar PPNP Nusantara ini untuk mensosialisasikan. Kami berangkat tadi malam, selewat tengah malam. Kami tiba di Waikanan jam 4 dari subuh. Dengan semangatnya kami rombongan dari Bandar Lampung bergabung dengan keluarga besar kami yang ada di Waikanan. Sebelumnya izin bertanya kepada kita semua. Yang dari malam Pak, ada yang mimpi nggak? Ada nggak di antara kita yang dari malam tidurnya bermimpi? Ada Pak. Mimpinya apa Pak? Membaca undang-undang. Membaca undang-undang. Wah. Bapak sudah berapa lama di sini? Kurang lebih 1 tahun. Nah, 1 tahun ya. Oke, baik. Yang lainnya kan ada yang memimpi? tidak ada. Artinya pesan yang ingin saya sampaikan, kita semua tidak pernah bermimpi, tidak pernah berhayal, tidak pernah membayangkan kalau hari ini, hari Rabu tanggal 9 November ini kita akan berkumpul bertemu di depan Pak Kalapas di tempat ini. Betul kan Mas? Nggak pernah ngayalin ya, nggak pernah bermimpi ya. Artinya apa? Kalau kita tidak pernah bermimpi, tidak pernah berhayal, tidak pernah membayangkan kalau kita akan bertemu hari ini di tempat ini, artinya pertemuan kita hari ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa. Sepakat apa? Artinya kita dipertemukan Tuhan. Berarti Tuhan punya kehendak atas pertemuan kita. Dengan satu harapan, semoga pertemuan kita ini akan bermanfaat baik bagi diri kita pribadi maupun keluarga besar kita. Amin. Nah, Bapak serta Ibu sekalian, PPNP Nusantara ini sebuah program pembangunan manusia Nusantara, manusia Pancasila Nusantara, yang pada hakikatnya program ini sebuah usaha membentuk sumber daya manusia yang unggul. Nah, manusia yang unggul itu tidak bisa mengandalkan hanya kepintaran dari pribadi tanpa campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana kita menstimulus diri kita supaya kita senantiasa mendapat bimbingan, tuntunan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hidup perlu Tuhan, kita mati pun perlu Tuhan. Terkait dengan program ini, kalau kita berbicara masalah Pancasila, atau sebelum masuk ke situ, kita sifatnya sharing saja, Bapak-bapak, teman-teman sekalian. Apa sih yang paling ditakutkan manusia di muka bumi ini? Apa kira-kira Pak? Kita santai saja mulai Pak Kawas. Kira-kira apa Mas yang paling ditakutkan manusia di bumi ini? Setelah mati nanti. Yang ditakutkan setelah mati nanti.
Ada lagi apa yang ditakutkan apa? Ajar, takut mati ya? Nggak takut mati. Rossi itu, ya, motor balapan itu resiko kematian sangat tinggi. Orang yang takut mati, buktinya orang Rossi masih berani kebut-kebutan. Ya, ada teman saya di belakang itu, mobil tua masih dikebut-kebutin juga, nggak takut mati. Ya, kemudian takut sakit enggak, buktinya masih udah tahu begadang itu, ya, masih suka begadang. Ada hujan-hujanan, tengah malam keliaran, nggak terlalu sakit. Kemudian apa kira-kira takut? Yang paling ditakuti manusia di bumi ini hanya satu, takut miskin. Benar? Iya Pak. Teman-teman ini kenapa saya terjebak di sini? Karena takut miskin. Termasuk saya. Udah setua itu, masih saya mengerti. Karena takut miskin, takut tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, ketika orang itu sudah merasa takut untuk miskin, maka dia akan berusaha berupaya bagaimana memenuhi segala kebutuhannya. Hanya celakanya, ketika hidupnya mengejar untuk menutupi kemiskinan itu tadi, terkontaminasi oleh sifat hedonisme. Sifat hedonisme itu orang yang bersifat hedonisme itu dia akan menguasai, akan mencapai yang dia inginkan dalam waktu yang singkat, secara instan. Bagaimana dia mendapatkan itu? Dia harus menguasai dua. Dia harus menguasai ekonomi dan menguasai politik. Itulah orang hedon. Pasti itu. Nah, ketika dia berusaha menguasai dua bidang ini, dia akan menjadi seorang penjajah. Ketika dia sudah menjadi penjajah, maka akan melahirkan, akan membuat orang terjajah. Kalau ada orang yang terjajah, akan melahirkan kemiskinan. Nah, kemiskinan inilah yang melahirkan permasalahan di muka bumi. Maka bagaimana kita mengarungi hidup ini, ya, dengan segala kemungkinan itu kita tetap bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu, apa sih kaitannya yang saya bicarakan ini dengan Pancasila? Sepertinya nggak menarik, tapi sesungguhnya ada korelasi yang sangat erat antara apa yang saya sampaikan tadi dengan Pancasila. Ketika kita berbicara Pancasila, hafal semua Pancasila itu teman-teman? Hafal ya. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih maksudnya, maknanya ketuhanan yang Maha Esa? Ya, kita sharingkan. Walaupun berbeda-beda keyakinan agama, tetap satu Tuhan ya Pak? Satu, ya, tetap satu. Oke. Nah, inilah sebenarnya yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Teman-teman pernah nggak merasakan kesetanan atau mengatakan orang kesetanan? Wih, orang itu kesetanan. Pernah dengar bahasa itu? Pernah. Kenapa orang itu dikatakan kesetanan? Karena sifat, perilaku, ucapan, tindakan, perbuatan dia identik dengan kelakuan setan. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, sekarang kalimat lawan katanya ketuhanan. Kalau kesetanan itu sikap, perilaku, tindakan, perbuatan dia identik dengan setan, kalau ketuhanan itu mestinya seperti apa? Mestinya sila pertama itu kita mengenai bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu semua sifat-sifat Tuhan harus kita peragakan, kita praktekkan dalam keseharian kita. Baru menjadi manusia Pancasila, baru sila pertama. Kalau Tuhan itu Maha Pengasih, kita mengasihi. Kalau Tuhan itu Maha Penyayang, kita penyayang. Kalau Tuhan itu Maha Pelindung, kita berlindung. Kalau itu kita terapkan, itulah kita sudah menjalankan sila pertama. Kemudian dengan siapa kita mempraktikkan sifat-sifat Tuhan itu? Pengasih dengan siapa? Penyayang dengan siapa? Penolong dengan siapa?
tentunya sesama manusia. Masuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bagaimana kita menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab? Untuk masuk ke sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kita harus meyakini betul. Kita selalu mampu. Di luar diri kita ada kekuatan goib di luar diri kita yang kita sebut dengan Tuhan. Saya tidak berbicara agama di sini. Saya berbicara tentang Pancasila, maka narasi saya kalimatnya Tuhan. Ketuhanan yang maha besar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita gali potensi diri kita. Yang katanya di diri kita ini ada 4 anasir yang ada di diri kita. Anasir yang pertama, air, angin, dan tanah. Betul ya? Ada 4 anasir di diri kita. Nah, supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat, kita harus optimalkan anasir-anasir yang ada di diri kita. Contohnya air. Air itu fungsinya apa, Mas? Fungsi air, guna air itu apa? Menyejukkan. Untuk Menyejukkan. 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 Kalau sifat air itu menyejukkan, potensi kita yang air yang ada di diri kita itu mestinya kita tutur kata kita, sopan santun kita menyejukkan. Mestinya seperti itu. Tidak marah-marah loh. Ya. Kemudian apa lagi manfaat air yang berikut? Selain menyejukkan, membersihkan. Kalau air itu untuk membersihkan, untuk kita mandi, mencuci pakaian, membersihkan segala sesuatu yang kotor, potensi diri kita, air ini sudah belum kita aplikasikan dalam keseharian kita. Sudahkah kita membuat orang yang moralnya bejat menjadi orang yang bermartabat, insaf, sadar? Sudah belum? Kalau kita sudah mempraktekkan itu, maka kita sudah menjadi tergolong manusia yang hidupnya bermanfaat. Terus fungsi yang berikutnya apa? Kalau tanaman tidak disiram, apa yang terjadi? Mati. Kalau kita katakan air itu sebagai sumber kehidupan, setuju? Setuju ya? Sudah belum potensi air di diri kita ini kita aplikasikan untuk menghidupkan keimanan orang? Sudah belum? Kalau belum, mari kita optimalkan yang ada di diri. Kami dari BPUP Nusantara berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang menjadi konsensus negara kita, menghidupkan lagi Pancasila di dalam diri setiap manusia, menghidupkan Bhinneka Tunggal Ika, menghidupkan NKRI, menghidupkan Undang-Undang Dasar 1945. 4 pilar inilah yang menjadi salah satu tugas kami dengan potensi air yang ada di diri kami untuk menghidupkan. Kalau itu sudah kita aplikasikan dalam keseharian kita pada sesama manusia, maka kita akan terwujud yang namanya sila persatuan Indonesia. Pasti akan terwujud karena akan tumbuh satu kerinduan, tumbuh kasih sayang pada sesama manusia yang tidak gontok-gontok. Persatuan Indonesia. Namun persatuan Indonesia ini tidak mungkin kita wujudkan di luar diri kita tanpa kita persatukan dulu yang ada di diri kita. Apa yang ada di diri kita? Sudah bersatu belum? Diri kita ini antara hati, ucap, pikir, perbuatan, tingkah laku. Sudah satu. Kalau itu belum bersatu, berarti kita masih menjadi manusia munafik. Nah, disinilah kami hadir hari ini untuk membentuk hati teman-teman sekalian, khususnya para narapidana. Janganlah berkecil hati, jangan kecewa dengan hidup Anda. Ini merupakan jalan Tuhan, takdir Tuhan yang harus Anda jalani. Dan mungkin
ini. Jangan mungkin jadikan momentum ini sebagai jalan pendewasaan diri terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian kita masuk sila keempat. Sila ketiga sudah kita perlu bersatu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Apa kata hikmat itu? Makna kata hikmat. Ada yang tahu, teman-teman? Hikmat itu apa kira-kira? Hikmat itu artinya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kekuatan goib yang berasal dari Tuhan. Itu hikmat. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh kekuatan Tuhan itu manusia. Kemudian hikmat dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Apa arti kalimat kebijaksanaan? Sudah ada yang paham? Sudah ada yang paham? Kebijaksanaan itu maknanya kecerdasan yang berasal dari Tuhan. Itu hikmah. Kebijaksanaan. Kecerdasan yang berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita menjalani sila per sila dari Pancasila, kita pasti akan menjadi manusia yang yakin dan akan tercipta perdamaian di dunia ini. Karena apa? Akan melahirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kalau kita sudah memperhatikan itu, maka Pancasila yang dilakukan dengan Garuda itu tidak hanya menempel di tembok, tapi sudah ada di diri kita. Maka akan melahirkan manusia Pancasila. Kalau kita sudah menjadi manusia Pancasila, yakin kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Kita akan mendapat kecerdasan dari Tuhan. Setelah kita urut dari sila 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa sih kok sepertinya sakti banget Pancasila itu? Katanya Pancasila sakti. Tapi kesaktinya itu ada di mana? Sampai hari ini kita belum tahu kesaktian Pancasila itu selain daripada yang kita tahu mampu mempersatukan segala perbedaan dari itu. Sementara jauh lebih dalam kesaktian yang ada pada Pancasila. Nah, berawal dari mana kita mulai? Kita gali sejarah Pancasila. Ketika kita mendengar kalimat Pancasila, yang terbayang itu biasanya satu terbayang gambar burung Garuda, yang kedua sila-silanya 1, 2, 3, 4, 5. Tentang burung Garuda, burung Garuda ini sudah termuat di dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 tentang lambang negara. Di situ disebutkan bahwa lambang Garuda itu adalah mitologi. Mitologi itu, ya, Garuda adalah mitologi. Mitologi itu adalah sebuah ilmu bidang sastra yang memuat tentang cerita-cerita suci yang disebut dengan mitos. Filosofi yang mengandung makna-makna dan diikuti oleh sebagian masyarakat, satu peradaban masyarakat disebut dengan mitos. Mitos tentang Garuda ada. Mitos tentang Garuda itu dikisahkan dalam kitab Mahabharata pada era Majapahit di era abad ke-14. Di situ disebutkan hal itu diceritakan dalam kitab Mahabharata bagian pertama, yaitu Adiparwa, bahwa ada seorang begawan yang bernama Kasyapa. Begawan Kasyapa ini mempunyai 2 orang istri. Satu bernama Adu, satunya bernama Binata.
Tetapi kedua-duanya ini tidak memiliki anak. Sehingga Begawan Kasyapa memberikan 1000 telur kepada istrinya yang bernama Kakru, dan 2 butir telur diberikan kepada istrinya yang bernama Winata. Nah, ini mitos yang ada, ya, mitos yang ada di Republik ini. Sebenarnya banyak mitos-mitos. Nah, 1000 telur ini tadi menetas menjadi apa? Perwujudannya menjadi ular. Dan ular ini menurut catatan di dalam kitab tersebut, kitab Mahabharata, itu menjadi ular yang sangat cerdas, sangat sakti, dan juga licik, sehingga dia menjajah ibunya yang satu, ibu tirinya yang bernama Winata. Nah, si Winata mempunyai 2 butir telur. 2 butir telur itu karena dia melihat itu apa istilahnya, ya, madunya tadi ya. Sudah telurnya sudah menetas menjadi ular. Lalu dia ambil sebutir telur dari buah tadi, dia tetaskan sendiri, menjadi lahirlah seekor burung kecil. Karena belum saatnya menetas, dia tetaskan sendiri menjadi burung kecil yang tidak punya kemampuan apa-apa, karena bebas, tidak bisa apa-apa. Kemudian telur yang kedua dia jaga, dia rawat, dia pelihara, sehingga sampai pada waktunya telur itu menetas dengan sendirinya menjadi seekor burung yang gagah perkasa yang disebut dengan Garuda. Lahir seekor burung Garuda yang gagah perkasa, warnanya kuning keemasan, paruhnya tajam, matanya cemerlang, topak sayapnya begitu kokoh, cengkeraman kakinya begitu kuat, sehingga dilambangkan di situ. Dia mencengkeram segala perbedaan itu bisa dia satukan. Bineka Tunggal Ika. Nah, burung Garuda ini menurut sebuah cerita, burung Garuda ini pernah menjadi kendaraan Dewa Siwa. Konon ceritanya seperti itu, mitosnya seperti itu. Dan dia dianugerahi kalau tirta amarta, air kehidupan. Nah, apa itu isi air kehidupan? Itulah 5 sila, sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau itu air kehidupan, mestinya ini menjadi bintang penuntun bagi bangsa-bangsa di dunia ini, khususnya bangsa-bangsa Indonesia. Mestinya seperti itu. Menjadi bintang penuntun yang akan menuntun dia, baik hubungan dia sesama manusia maupun hubungan dia terhadap Tuhan. Karena kalau kita berbicara tentang Pancasila, ada 2 dasar, terbagi menjadi 2 dasar, dasar statis dan dasar dinamis. Kalau dasar statis sudah menjadi tanggung jawab, kewenangan daripada pemerintah. Kita selaku rakyat tidak punya kewenangan apa-apa, karena itu sudah final. Ya. Contohnya apa? Pancasila itu sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan pemerintah yang sudah mengikat di situ menjadi domain daripada pemerintah. Itulah dasar statis, maka disebut sumber dari segala sumber hukum, itu Pancasila. Namun yang perlu kita hayati tentang dasar dinamis. Karena apa? Kalau kita berbicara Pancasila sebagai dasar dinamis, itu tidak terlepas dari diri kita pribadi-pribadi. Karena apa? Setiap manusia itu dia menjadi makhluk sosial dan juga makhluk spiritual. Makhluk sosial hablum minanas, makhluk spiritual hablum minallah kalau menurut kacamata agama Islam. Dan memang itu faktanya. Memang faktanya seperti itu. Nah, lalu bagaimana?
kita menselaraskan antara hablum minannas dengan hablum minallah. Hubungan selaku makhluk sosial dan hubungan selaku makhluk spiritual. Disinilah sebenarnya penggalian kita yang akan menstimulus diri kita untuk menjadi manusia yang berkarakter Pancasila. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, selanjutnya, kalau kita berbicara lagi tentang Pancasila, banyak hal yang belum terungkap sesungguhnya, ya. Sehingga ada satu pandangan. Untuk teman-teman ketahui bahwa berdasarkan penelitian, saya juga baru tahu. Berdasarkan penelitian itu 23% anak muda Republik Indonesia ini menganggap tidak perlu kita belajar Pancasila, tidak perlu tahu tentang Pancasila. Fakta, 23% pemuda Republik ini menganggap seperti itu. Maka tidak harus kembali kepada Pancasila, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kembali kepada Bhinneka Tunggal Ika, kembali kepada NKRI. Oke, ya. Lalu, bagaimana kita membuktikan, menggali kesaktian Pancasila? Katanya Pancasila sakti. Di mana kesaktiannya? Salah satu media untuk membuktikan kesaktian Pancasila dengan sumpah Pancasila. Secara spiritual kami sudah membuktikan. Tidak percaya silakan nanti. Ada nggak catatan sumpah Pancasila? Tolong dibagi ke teman-teman ini supaya mereka hafalkan dan dikerjakan. Kalau ingin membuktikan kesaktian sumpah Pancasila, jangan potong kuping saya sebelah, jangan kuping saya kiri kanan, potong leher saya. Kalau tidak terbukti kesaktiannya, dengan catatan kita harus buktikan dengan cara kejujuran. Potong leher saya, karena saya sudah membuktikan kesaktian Pancasila, sumpah Pancasila. Sejarah sudah mencatat, teman-teman sekalian. Indonesia pernah punya sumpah pahlawan, mampu menyatukan Nusantara, bukan hanya Indonesia, sampai Madagaskar saja, dengan kesaktian sumpah. Kemudian kita pernah membuktikan juga sumpah pemuda. 28 Oktober 1928 kita ikrar sumpah pemuda. 17 tahun kemudian kita bisa merdeka, yang selama 350 tahun kita dijajah, tidak pernah merdeka selama 350 tahun. Atas pertolongan Tuhan dengan sumpah kesaktian sumpah pemuda, 17 tahun kita bisa merdeka, 17 Agustus 1945. Ini bukan promosi, tapi saya menyampaikan ini fakta. Apapun latar belakang teman-teman sekalian, apapun keyakinan kalian, tidak bersalah. Tidak bersalah. Karena kami sudah membuktikan kebahagiaan kesaktian sumpah Pancasila, maka hari ini kami berbagi sumpah Pancasila. Yang galau bisa tenang. Saya tidak berbicara agama, Pak, ya, tidak berbicara Pancasila. Kalau tidak percaya, buktikan. Ini Pak Muhammad Iskandar selaku pembina di WKK bisa tempat konsultasi. Mungkin nanti secara rutin Pak, bisa di sini sesuai dengan arahan Pak Kalapas tadi, kita akan berkelanjutan, jadi tidak berhenti di hari ini. Tapi ke depan kita bisa berkomunikasi lagi. Sekali lagi, jaminan saya, potong leher saya, kalau tidak terbukti kesaktian sumpah Pancasila, apa keinginan saudara? Siapa yang bisa jamin keluarga kalian di sana hidup bahagia? Tidak ada. Yang bisa jamin dia bahagia itu hanya Tuhan. Bagaimana kita supaya Tuhan ikut membahagiakan, ikut menjaga, ikut melindungi keluarga kalian di rumah? Itu jatuh tangan Tuhan.
tentunya dari teman-teman sekalian, pasrahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Kalau kita sudah pasrah kepada Tuhan, maka kita akan dijaga, dilindungi, dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tolong mulai hari ini rubah pola pikir. Kalau selama ini teman-teman mengandalkan Tuhan untuk membahagiakan kalian, selama ini kan seperti itu. Ya Allah, ya Tuhan, berilah saya rezeki supaya saya bisa menyenangkan keluarga saya. Mayoritas seperti itu. Sekarang coba kita balik. Andalkan diri kalian untuk mewujudkan maunya Tuhan. Maunya Tuhan kalian berada berkumpul di sini. Ini pertemuan teman-teman sekalian tempat ini bukan sekedar kebetulan, tapi ini dari Tuhan. Nah, bagaimana kita menjadi alat Tuhan untuk mencapai keinginan Tuhan? Jangan mengandalkan Tuhan untuk mencapai kekuasaan kalian. Memang punya orang dalam dengan Tuhan, orang Tuhan ya. Coba senangkan Tuhan dengan cara apa? Setiap waktu kita kepada Tuhan. Jadikan diri kita sebagai alat Tuhan untuk mencapai tujuan Tuhan. Kalau itu yang dilakukan, maka egois kita tidak ada. Ego, rasa menang sendiri, betul sendiri. Kalau ada yang salah, jangan disalahkan, tapi harus kita luruskan. Kalau ada yang benar, jangan mengaku saya paling benar. Ketika kita mengaku diri kita paling benar, maka kesombongan, ketakaburan ada di dalamnya. Sombong dan takabur itu adalah iblis setan. Ini harus kita hindari. Sepakat Pak ya? Ya Pak. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan, nggak masalah. Kita cuma sharing saja. Saya bukan menggurui. Saya hanya mengimbau saja. Kalau ada pertanyaan, tidak masalah. Kita komunikasikan, kita musawarahkan. Oke? Ya, jadi sekali lagi keberadaan PMP Nusantara ini kami berafiliasi dengan BPIP Pusat, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk mewujudkan apa tercapainya kedamaian tidak lain daripada itu. Kalau sudah semuanya Pancasila sudah karam di dirinya, saya yakin lapas ini kosong. Karena orang-orang ini sudah berakhlak dan sudah tahu diri. Ada yang sudah tahu diri belum, Pak? Hah? Ada yang tahu? Siapa yang sudah tahu dirinya? Sudah tahu diri, Mas? Udah, coba. Yang sudah tahu diri. Ya. Coba tunjukin dirinya yang mana? Kita ini kan diri kita ini goib juga, Bu. Ya, saya tunjukkan mana dirimu? Ini dada, ini kepala. Jadi yang mana nih yang diri kita? Sementara pada Tuhan, siapa-siapa yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak akan mengenal Tuhannya. Jadi kita harus tahu diri dulu. Bagaimana kita mencari mengenali diri kita? Yuk, saya agak masuk sedikit nih Mas ya. Izin ya. Agak masuk sedikit ya. Bagaimana kita mengenali diri kita? Orang itu, tapi kita ini kadang-kadang, kamu ini tak tahu diri, marah kita. Padahal kita memang belum tahu diri kita siapa. Ya, terus ya tunjukin dirimu siapa dirimu. Kita belum tahu. Kita harus pas dari mana asal kejadian. Manusia itu berawal dari saripati tanah, maka dikatakan manusia itu terbuat dari tanah. Kenapa menjadi saripati tanah? Karena kita makan, kita minum, kita konsumsi ini berawal dasar dari tanah. Ya, jadi berawal dari saripati tanah. Kemudian kita menjadi apa? Menjadi
suci yang berasal dari surga. Ya, non Muslim ada? Yang non Muslim? Tahu? Islam semua, Muslim semua? Ini Muslim semua ya? TV ya. Oke, kalau Muslim semua saya akan mundur sedikit nih, ya. Jadi kita itu berasal dari sari Alkitab. Kemudian kita menjadi yang kedua kita berasal dari air yang suci yang berasal dari surga kedua orang tua kita. Nah dari air suci itu akan menjadi segumpal darah. 3. Setelah segumpal darah akan menjadi segumpal daging. Setelah segumpal daging kita akan ada tulang belulang. Kemudian keenamnya akan terbungkus oleh daging sendiri. Dibungkus daging. Jadi 6. Sesuai dengan cerita menurut agama Islam bahwa bumi ini, alam ini diciptakan dalam 6 masa. Sesungguhnya manusia itu replika dari alam semesta. Kita ini replika alam. Yang penciptaannya pun dengan 6 berawal dari sari tanah, dari air yang suci menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian kita bertulang, dibungkus lagi pakai daging, maka akan terwujud yang namanya anak Adam. Nah, Tuhan pun menciptakan alam ini dalam 6 masa. Artinya ada korelasinya antara alam semesta dengan diri manusia, maka manusia itu dikatakan makhluk yang paling sempurna. Kalau kita makhluk yang paling sempurna, masih pantaskah kita berada dalam hidup Tuhan? Ya, mestinya tidak, teman-teman, tidak mestinya. Kalau kalian kita semua makhluk Tuhan yang paling sempurna, yang punya akal pikiran, yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nah, mudah-mudahan obrolan singkat ini akan mengetuk hati teman-teman sekalian, ya. Kemudian teman-teman dari BKN tolong buatkan Sumpah Pancasila itu biar bisa dipakai oleh teman-teman sekalian. Saya tanya nih teman-teman, kalau malam ngapain? Tidur, main HP, nyanyi-nyanyi, ya, ngobrol-ngobrol, sambil nunggu kiriman narkoba nggak? Nggak ya? Bersumpah, ya bersumpah kepada diri sendiri kan pernah menjadi korban lagi. Kalau ada yang kasus narkoba sudah selesai lah ya, selesai di sini. Amin. Amin. Senyum-senyum kasus narkoba ya. Ya, jadi saya kasih tipnya. Nanti dikasih Sumpah Pancasila itu tolong dihafal. Cara pakainya seperti apa? Daripada ngobrol, main gaple, nyanyi-nyanyi, yang alasannya menghilangkan kepenatan, menghilangkan kerinduan dengan anak istri, keluarga di rumah. Lebih baik kalian curhat dengan Tuhan. Curhat dengan Tuhan. Bagaimana curhatnya? Coba. Kalau jam 12 malam ketahuan nggak waktunya sih? Tengah malam. Tahu nggak? Nggak tahu ya? Masa ini sih? Nggak ada jam sih? Coba sekarang diperkirakan tengah malam. Duduk merenung, sebut nama Tuhan kalian. Sebut nama Tuhan, sebut nama Tuhan terus sampai hadir rasa bergetar di hati kalian. Maka hidup kalian akan terbimbing, tidak lagi merasa tertekan di dalam. Dimanapun kalian berada akan merasakan satu kebahagiaan. Yakin.
karena rasa Tuhan hadir di diri kita akan stimus dia. Ya, saya ajak teman-teman sekalian, kita berikrar dia. Pada ini ada pengusaha kan? Bersaudara, kita sesama manusia itu bersaudara. Saya ingin kalian bergandeng tangan, coba gandeng tangan satu sama lain. Kita sama-sama berdoa dalam hati. Ya Tuhan, mohon kami bimbing untuk menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang lebih baik. Berdoa dalam hati. Kita sama-sama berdoa. Ikutin kata-kata saya. Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar.